Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ali Mauludin di sini. Sekarang saya akan mencoba memaparkan terkait teknis kegiatan presentasi pada kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, kita mulai saja. Di sini ada beberapa slide yang mungkin saya akan informasikan kepada Anda semua. Baik, sebelumnya bahwa kita tahu dalam pemaparan project based learning dan ini adalah merupakan pengganti ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Tampaknya saya perlu membuat bagaimana teknis presentasi dalam kegiatan ataupun project based learning. Baik, yang pertama adalah kita akan dibagi dua dalam hal ini penyampaiannya karena ada waktu yang sesuai dengan kontrak perkuliahan, yaitu pada tanggal 11 Desember ya, itu adalah pemaparan makalah atau presentasi dan juga pada tanggal 16 Desember. Nah, pada kesempatan ini saya akan bagi menjadi kelompok-kelompok yang presentasi di mana kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 yaitu pada tanggal 11 Desember dan kelompok 5 sampai dengan 9 itu pada tanggal 18 Desember 2020. Baik. Nah, ini kita bicara tanggal 11 Desember ya, besok tepatnya. Nah, kita masuk jam 9.30 sampai jam 9.50. Berarti kurang lebih sekitar 20 menit. Nah, di sini saya berharap dosen pengampu dari masing-masing kelas memaparkan teknis presentasinya ya. Jikalau ada hal yang lupa ataupun ada hal-hal yang perlu diluruskan, diinformasikan kepada mahasiswa ya terkait perkuliahan. Setidaknya kita memberikan batasan waktu ataupun harus lebih taat terhadap waktu yang telah ditentukan. Karena kita tahu ada 9 kelompok ya, di mana saya berharap 4 kelompok di tanggal 11 ini bisa diselesaikan dengan sempurna, artinya tidak ada sampai melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Nah, maka dari itu saya bagi menjadi waktunya. Jadi setiap kelompok mendapatkan jatah atau mendapatkan kesempatan waktu selama 20 menit. Ya, kelompok 1 dimulai dari jam 9.50 sampai dengan 10:10. Kelompok 2 dimulai jam 10:10 sampai dengan 10.30. Kelompok 3 dimulai jam 10.30 sampai dengan 10.50 dan terakhir kelompok 4 ya, jam 10.50 sampai dengan 11:10. Nah, di sini sebelum mahasiswa mempresentasikan terutama kelompok 1 ya, jam 9.50 sampai 10:10. Nah, di sini dosen berharap memaparkan secara teknis ya. Jadi pada saat nanti pelaksanaan presentasi tidak lagi ada pertanyaan. Nah, pada jam 9.30 sampai 9.50 ada beberapa hal yang perlu disampaikan ya. Yang pertama adalah mengenai oh ini ada yang lupa. Ini kalau tanggal 18 adalah perbedaannya di sini tidak ada pemaparan lagi dari dosen, melainkan langsung. Jadi karena ada 5 kelompok yang tersisa, maka langsung dimulai jam 9.30 langsung presentasi ya sampai jam 9.50. Ya, saya berharap semua dapat terlaksana ya, dapat mendapatkan bagian dan juga tidak mengambil hak ataupun jam atau waktu yang lain. Baik. Nah, apa saja yang harus disampaikan ataupun diperhatikan pada awal-awal ya. Di sini mungkin perlu diperhatikan baik kelompok yang presentasi ataupun kelompok penyimak ya. Baik, di sini yang pertama adalah bagi kelompok presentasi ya atau kelompok yang melaksanakan presentasi di sini. Yang pertama adalah sudah pasti atau sudah menyiapkan PowerPoint makalah yang akan dipresentasikan ya. Nah, di sini dibuatlah PowerPoint, jangan melebihi waktu yang telah ditentukan. Nah, di sini untuk presentasi maksimal ya 10 sampai 15 menit ya. Nah, berarti dengan jatah waktu 20 menit ya.
Di sini masih ada waktu untuk apa sisanya, ya nanti kita akan bahas. Salah satunya ada pengisian untuk link, penilaian, dan juga pertanyaan dan yang lainnya. Tapi setidaknya kelompok yang presentasi harus memperhatikan ya waktu terutama ya, di mana setiap anggota kelompok wajib berpartisipasi dan mengaktifkan kamera. Nah ini kadang-kadang kita melihat ya dalam perjalanannya kegiatan perkuliahan dari pertemuan kedua terutama sampai dengan pertemuan ke 14 ya, banyak yang tidak aktif. Memang di sini kita melihat ya mahasiswa dengan berbagai alasan, apakah dengan jaringannya yang bermasalah atau dalam perjalanan ataupun yang lainnya. Tapi saya berharap karena ini adalah pengganti ujian akhir dan proporsi presentasinya sangat besar yaitu 45%, mohon diperhatikan hal-hal yang teknis seperti ini. Yang selanjutnya adalah berpakaian rapih dan bersikap sopan santun. Ya ini bisa terlihat ketika diaktifkan kameranya, jadi segera dipersiapkan ya. Yang selanjutnya adalah melaksanakan presentasi dengan penuh tanggung jawab. Nah, saya berharap di sini kelompok misalnya contoh kelompok 1 yang pertama kali presentasi harus mempersiapkan ya dengan mulai mengatur dari anggotanya, siapa yang mau sebagai apa ya pengantar, siapa yang memberikan materi satu dan yang lain mangga itu dipersilakan kepada kelompoknya. Yang pasti bagaimana presentasi ini dapat berjalan dengan lancar dari waktu yang telah disediakan. Nah, selanjutnya adalah kelompok penyimak ya dan juga penilai. Ya di sini kalau penyimak di sini adalah kelompok yang tidak presentasi. Artinya kalau tadi kelompok 1 yang presentasi, berarti kelompok 2, 3 sampai dengan kelompok 9 adalah menyimak presentasinya dari kelompok 1 dan siap untuk memberikan penilaian. Ya. Nah, penilaian presentasi dilakukan oleh kelompok penyimak, di mana tiap kelompok memberikan nilai pada kelompok presenter melalui link yang telah disediakan oleh dosen pengampu. Nah, nanti saya akan buatkan simulasinya, ya. Saya akan buatkan simulasinya. Saya akan berikan contoh, gitu kan, link yang seperti apa, lalu bagaimana teknisnya, nanti kita akan lihat. Nah, yang kedua adalah penilaian dari satu kelompok berasal dari hasil musyawarah kelompoknya dan penyerahan nilai atau submit dilakukan oleh satu orang perwakilan kelompok. Nah, di sini nanti ada link atau dalam bentuk Google Form ya. Kita lihat bahwa dalam satu kelompok itu antara 5, 6 atau 7 orang ya. Tergantung jumlah mahasiswa di setiap kelasnya. Maka nanti yang memberikan nilai hanya satu perwakilannya saja dan itu merupakan hasil musyawarah di antara teman-teman dalam satu kelompok. Jadi ingat yang memberikan penilaian hanya satu orang. Selanjutnya adalah tiap kelompok penyimak berkewajiban memberi tanggapan berupa pertanyaan melalui aplikasi Slido yang telah disiapkan oleh dosen. Nah, jadi ketika misalnya contoh presentasi kelompok 1 dimulai dari awal sampai akhir, nah jadi ada beberapa hal yang akan ditanyakan, silakan rembukan ya. Silakan rembukan oleh anggota kelompok yang lain dalam satu kelompok ya. Dan disiapkan kira-kira siapa yang akan memberi pertanyaan ya perwakilan dari kelompoknya tersebut. Satu kelompok satu pertanyaan. Jadi nanti ketika kelompok satu presentasi berarti ada 8 pertanyaan ya dari kelompok 2 sampai dengan kelompok 9 ya. Nanti ada simulasinya. Oke, selanjutnya adalah seperti biasa setiap mahasiswa wajib menyimak presentasi kelompok lain dan mengaktifkan kameranya, berpakaian rapi dan bersikap sopan santun, melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab. Sekali lagi mohon diperhatikan hal-hal teknis yang ada di sini ya karena merupakan suatu penilaian bagi kami dosen pengampu untuk menilai mahasiswa di mata kuliah ini. Baik, selanjutnya adalah tugas menjawab pertanyaan yang ada di Slido bagi kelompok yang presentasi. Nah, di sini tugas dikerjakan pada Microsoft Word ya dengan cara sebagai berikut. Jadi pertanyaan yang dimunculkan itu di dalam Slido itu ya nanti oleh kelompok yang presentasi itu di screenshot ya. Misal kelompok presentasi kelompok 1 ya. Yang presentasinya maka yang bertanya kelompok 2 siapa? Kelompok 3 sampai kelompok 9 lalu di screenshot. Nah, setelah itu siapkan Office ya, Word ya, lalu di screenshot pertanyaan itu ya.
lalu disimpan di Word tersebut, lalu dijawab ya, diketik jawabannya. Jadi kelompok yang presentasi bisa memaksimalkan ya jawabannya ya, di mana ada waktu yang lumayan cukup lama nih untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya. Jadi di sini akan terlihat partisipasi pertama adalah kelompok yang penyimak ya dengan pertanyaannya ya. Yang kedua adalah kelompok yang presentasi pun masih banyak waktu luang untuk bisa membuat jawabannya bisa lebih maksimal dengan analisis ya pendidikan Pancasila ataupun pendidikan kewarganegaraan. Nah, berarti kalau misalnya tanggal 11 Desember presentasi, maka jawaban itu akan terakhir ya disubmit itu tanggal 14 ya. Begitu juga kalau misalnya diskusinya presentasi tanggal 18, maka terakhir tanggal 20 Desember. Nanti simulasi kita akan coba gambarkan seperti apa. Kita akan coba link-link yang tadi dan juga Slido serta akan masuk ke Lip Unpad. Ingat sekali lagi, setelah selesai semua, jangan lupa dari Word itu di convert ataupun di save as menjadi PDF. Baik. Nah, kita akhirnya harus coba mensimulasikan ya presentasi kelompok ini. Kita cobalah bahwa presentasi kelompok 1 ya mulai jam 9.50 sesuai tadi yang sebelumnya disampaikan ya, selesai jam 10.10. Jadi ada durasi berapa? 20 menit. Jadi 20 menit itu untuk apa saja dalam waktu tersebut? Nah, ini perlu diperhatikan. Oke, kita akan mulai bahwa presentasi makalah maksimal 15 menit. Nah, tolong diperhatikan ya, baik kelompok yang presentasi ya dan juga kelompok lain ya. Tolong dihitung waktunya, diperhatikan waktunya. Ini mulai jam berapa? Nah, ini menjadi perhatian. Oke. Presentasi makalah maksimal 15 menit. Baik, selanjutnya adalah pemberian penilaian oleh kelompok penyimak ya. Artinya di sini yang tidak presentasi dengan link yang diberikan oleh dosen pengampu. Tadi sudah disampaikan hanya satu orang saja dalam satu kelompok yang mensubmit penilaian. Jadi setelah presentasi kita akan kembali coba. Nah, di sini saya akan coba masuk kepada pemberian penilaian oleh kelompok penyimak yang tidak presentasi atau yang tidak presentasi dengan link yang diberikan oleh dosen pengampu. Nah, nanti setiap dosen pengampu akan memiliki link dalam penilaian yang nanti akan diposting apakah melalui chat ya, di Zoom chat atau di Google Meeting ya, linknya seperti apa. Nah, saya akan berikan contoh misalnya kelompok 1 ya, di kelas 121 ya. Nah, di sini ini sudah dibuat linknya ya, jadi insya Allah semua kelas yang ada sudah dibuat linknya, ada linknya, sehingga nanti ketika misalnya kelompok yang penyimak ya akan menilai ya setelah presentasi selesai, maka di sini ada kelasnya dipilih. Nah, jadi kalau misalnya tadi disampaikan, kita simulasikan bahwa yang presentasi itu ada kelompok 1, kelas 121. Maka tinggal diklik kelas 121. Nah, lalu di sini kelompok penilai ada kelompok yang tidak presentasi. Tadi disampaikan sebagai kelompok penyimak, berarti bisa jadi kelompok 2, 3, 4, sampai kelompok 9. Jadi nanti ada data yang terhimpun sebanyak 8. Contoh saja yang menilai itu adalah kelompok 2. Lalu jangan lupa namanya siapa. Kalau misalnya kasih contoh langsung namanya saja. Selanjutnya NPM-nya kita coba misalnya contoh, dan kelompok yang dinilai adalah kelompok yang presentasi. Artinya di sini yang tadi presentasi kelompok berapa? Kelompok 1. Klik. Setelah itu next. Nah, maka di sini sudah ada gambaran dari masing-masing informasi terkait penilaian. Pertama, apakah judul makalah ya, apakah sesuai dengan tema dari Sustainable Development Goals (SDGs) yang dipilih oleh kelompok presentasi? Artinya di sini dari 17 poin SDGs ya, tema itu apakah sesuai atau tidak ya. Maka dari itu kelompok penyimak harus mengetahui 17 poin itu apa saja. Sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa 17 poin SDGs itu sudah ada di
course-nya pendidikan Pancasila di LMS Lip Unpad ya. Jika sesuai, misalnya ini sesuai dengan tema 1 misalnya tentang tanpa kemiskinan, ataupun misalnya tema berapa gitu kan. Nah, tinggal klik ya. Lalu selanjutnya kesiapan dan kelapangan personil. Yang kita lihat apakah di sini masing-masing kelompok ini menyampaikan tidak. Saya ada berjumlah berapa orang, siapa saja anggotanya dan yang lain, lengkap atau tidak? Lengkap ya. Aktivitas kerjasama kelompok, apakah orang-orang itu saja atau sudah terbagi rata? Misalnya semua seperti ini. Tanggung jawabnya seperti apa, ada atau tidak? Nah, penyampaian materinya jelas dan tepat ya. Distribusi berpendapat dalam kelompok sama semuanya gitu kan. Sikap dalam berpendapat dan yang lain-lain ya, kita akan melihat seperti apa karena merupakan suatu penilaian. Dan juga waktu yang digunakan untuk menjelaskan paparan ya. Tepat atau tidak, berkurang atau lebih. Nah, ini tolong diperhatikan. Kalau ternyata melebihi waktunya ya, bisa jadi Anda akan memberikan kasih nilai seperti ini. Atau pas ya, atau sesuai ya dengan tadi, perhatikan maksimal 15 menit untuk pemaparan. Unjuk kerja, paparan menarik untuk dilihat ya. Di sini ada tampilan foto-foto ataupun ya gambar-gambarnya, bahwa PowerPoint itu bukan memindahkan dari yang Word, tapi adalah poin-poinnya ya. Kita klik saja seperti ini, paparannya mudah dipahami atau tidak. Oh, ternyata kelompok 1 betul-betul memberikan informasi yang menarik ya. Nah, lalu kreativitas, kerapihan dalam pembuatan paparan untuk presentasi. Nah, kita klik seperti ini. Setelah itu submit, maka selesai ya. Kita submit. Di sini ini ada yang kelewat ya. Sikap berpendapat kita kasih misalnya bagus semua, maka akan terlihat kalau misalnya ada yang tidak mengklik, maka akan kembali lagi. Yang ini diklik submit, maka sudah bahwa Anda sudah berpartisipasi ya, artinya satu kelompok sudah melaksanakan penilaian. Begitu juga kelompok yang lain ya. Seperti itu. Baik, kembali lagi. Nah, di sini selanjutnya adalah untuk yang pertama tadi, yang link presentasi untuk dosen penghapus sudah ya. Kita sekarang selanjutnya untuk mengecek terkait poin yang selanjutnya adalah tiap kelompok penyimak berkewajiban, lihat mohon diperhatikan, berkewajiban memberi tanggapan berupa pertanyaan melalui aplikasi Slido yang telah disiapkan oleh dosen. Nah, di sini artinya kita kembali lagi ke yang sini, tapi yang di Slido-nya. Baik, nah tadi disampaikan bahwa mahasiswa atau kelompok penyimak harus siap atau berkewajiban untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok yang presentasi. Nah, di sini dosen sudah harus menyiapkan ya berupa link ataupun kode Slido ya yang sudah disiapkan untuk diberikan atau disimpan di apakah di Zoom Meeting ataupun di Google Meet, sehingga mahasiswa bisa mengakses terutama per kelompoknya. Nah, di sini saya sudah membuatkan contohnya di sini karena ini sesuai dengan tanggal 11 ya, kelompok 1, 2, 3, 4 ya, sesuai dengan tadi jam ataupun agendanya. Maka dari itu ya, ketika sudah seperti ini, maka yang pertama adalah saya akan mengklik adalah presentasi kelompok 1. Karena ini sudah menjadikan agenda ataupun bagian yang pertama itu adalah kelompok 1 ya. Walaupun ada pertanyaan apakah bisa dirubah atau tidak, ya tampaknya untuk kesempatan ini supaya teratur, saya buatkan berurutan saja kelompok 1 sampai kelompok 4. Nah, di sini kita akan melihat ya bahwa mahasiswa nanti ketika kita selesai, mahasiswa sudah menginput penilaian melalui Google Form yang disediakan ya untuk menilai dari kelompok yang presentasi. Sekarang kita perhatikan adalah link ataupun kode ya. Di sini bisa terlihat bisa mengkopikan dari hashtag ini ya. Ataupun misalnya di scan barcode-nya ya, atau dikirimkan ini. Dan saya berharap mahasiswa sudah mendownload aplikasinya di Play Store ataupun ya dari yang lain gitu kan, ataupun melalui browser ya. Itu bisa langsung, sehingga bisa langsung mengetik ya pertanyaannya. Dan saya berharap perwakilan
dari kelompok penyimak ya, contohnya ada kelompok 2 itu merupakan hasil diskusi ya. Nah, di sini kalau saya kembalikan lagi, waktu yang diberikan ya, waktu yang diberikan adalah sebanyak 1 hari ya, dari tanggal 11 sampai tanggal 12 ya. Kalau dulu kan biasanya pada saat diskusi itu kita ditulis tangan gitu kan, tapi dalam konteks ya digitalisasi seperti ini, saya ingin melihat sejauh mana peran dari mahasiswa ya melek teknologi dan yang lain-lainnya. Sehingga nanti ketika saat pengecekan bisa dilihat. Nah, ini akan nanti menggambarkan kelompok 2 sampai kelompok 9 akan memberikan pertanyaan yang ada di sini nanti. Ya. Nah, saya berharap dalam waktu misalnya ini masih panjang sebetulnya tapi ada batasan waktu ya. Saya berharap dalam 1 hari itu maksimal ya, di tanggal 11 itu semua sudah terhimpun. Dan mohon nanti kelompok 1 yang presentasi harus mengecek pastinya seperti itu. Dan kelompok penyimak harus memperhatikan bahwa ada tanggung jawab ya untuk berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Maka dari itu tolong ya kepada kelompok penyimak untuk memperhatikan sedetail mungkin hal-hal teknis isi konten dari makalah yang disampaikan oleh kelompok 1. Ya. Jadi sekali lagi nanti pada saat yang disampaikan tadi bahwa sekali lagi nanti ada 8 pertanyaan di sini nanti muncul. Mohon tolong diperhatikan, tulis nama Anda, lalu tulis kelompok Anda ya. Kalau perlu juga ditambah kelasnya. Misalnya nama Ali kelompok 2 kelas 121. Seperti itu. Ya. Ini membuktikan bahwa kelompok 2 sudah berpartisipasi memberikan pertanyaan, ya. Nah, nanti kelompok 1 akan menghimpun semuanya, ya, yang nanti akan disimpan atau jawabannya itu di Live Unpad. Kita kembali lagi ke yang sini, ya kan? Nah, di sini sekali lagi tiap kelompok penyimak berkewajiban memberi tanggapan berupa pertanyaan melalui aplikasi Slido yang telah disiapkan oleh dosen. Sekali lagi, tolong diperhatikan ya. Presentasi sudah, kelompok yang presentasi, penyimak akan memberikan penilaian ya. Dan juga jangan lupa berkewajiban memberi tanggapan berupa pertanyaan ya. Dan kebetulan sekarang ya pertanyaannya kita himpun melalui aplikasi Slido. Ya, jadi setiap yang presentasi pasti atau harus ada 8 pertanyaan dari kelompok penyimak. Nah, lalu yang terakhir adalah menjawab pertanyaan yang ada di Slido ya bagi kelompok yang presentasi. Kita kembali lagi. Nah, di sini pada course-nya Pendidikan Pancasila pada pertemuan di sini pertemuan ke-15 itu adalah penyimpanan filenya berupa makalahnya. Nah, tapi di sini sudah dimulai ya. Saya memposting dari awal ya, kelompok 1, 2, 3 sampai kelompok 9 ya. Di sini mohon diperhatikan bahwa contoh misalnya besok ya, tanggal 11 berarti presentasi kelompok 1, tolong perhatikan. Di sini ketika diklik ya, ada informasi di sini. Tugas menjawab pertanyaan adalah yang presentasi kelompok 1. Jawaban dikerjakan pada Microsoft Word dan di-save dalam bentuk PDF dengan tahap berikut. Pertanyaan kelompok penyimak yang ada di Slido di screenshot terlebih dahulu ya. Lalu disisipkan di dalam Word tersebut ya. Kemudian ketik jawaban. Jangan lupa filenya adalah misalnya kelompok 1 kelas ya, di sini mungkin kelas berapa ya, seperti itu. Jadi di sini yang memberikan gambaran bahwa yang memberikan jawaban itu ada kelompok 1 di kelas 121. Contoh seperti itu. Ya, jadi ini adalah format penulisannya seperti ini. Ya. Sekali lagi, yang mengupload file hanya 1 orang saja perwakilan dari kelompok 1 di setiap kelas. Jadi kalau dilihat nanti hasilnya ketika klik di sini ya, maka akan muncul adalah jumlahnya 131 nanti di sini
ya. Kita tahu bahwa kelas TPB Pancasila dan Kewarganegaraan itu ada 131, maka di sini pada presentasi kelompok 1 Project Based Learning, jumlah submit-nya itu ada 131. Mohon diperhatikan, jangan lupa mengklik submit ya, menandakan Anda sudah masuk. Ya, ini menjadi debatable, menjadi pertanyaan kemarin-kemarin, Pak saya lupa mensubmit dan yang lain. Saya ingatkan kembali lagi, nanti di sini akan terlihat ya kelompok ataupun yang sudah submit berjumlah berapa. Harapan saya berjumlahnya sebanyak 131 sesuai dengan kelasnya. Nah, nanti akan terlihat tuh penyebarannya ada di sini. Apakah dari masing-masing ini semuanya menghimpun atau tidak? Ya, akan terlihat nanti. Jadi sekali lagi, nanti saya berharap pada tanggal ya, terakhir itu adalah tanggal 14 Desember ya. Karena tanggal 11 presentasinya, maka 3 hari dari presentasi adalah terakhir tanggal 14 jam 9.30 pagi-pagi adalah waktu terakhir untuk penguploadan dan yang lain-lain. Nah, ini adalah teknis dalam hal presentasi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Adapun ada hal-hal yang tidak dipahami silakan ditanyakan. Baik. Nah, ini mohon diperhatikan juga ada teman-teman yang tidak mengikuti ujian ya, tidak bisa mengikuti ujian dengan kendala apapun ya pada saat UTS Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, mohon segera mengklik di sini. Seperti itu. Sudah disiapkan grup dan yang lain-lainnya. Baik. Tampaknya itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Selamat melaksanakan kegiatan presentasi ya di esok hari, mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.